Oke, balik lagi sini kita akan melakukan percobaan pertama yaitu forward bias. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari apa itu forward bias. Jadi forward bias itu merupakan pendekatan kedua dari dioda, dioda universal yang dimana ketika sumber tegangan dari dioda itu adalah memiliki 0,7 untuk yang silikon, sedangkan yang 0,3 itu adalah germanium. Jadi cara kerjanya kalau semisal sumber tegangannya itu tidak melewati dari tegangan keni untuk forward bias, maka arus dia akan melewati dari dioda tersebut. Contohnya 0,7. Kalau semisal di bawah 0,7, maka arus tidak akan melewati dari dioda tersebut. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Jadi komponen-komponen apa aja yang kita perlukan untuk melakukan percobaan yang pertama yaitu forward bias. Jadi yang pertama itu adalah dioda Zener, ada resistor juga, dan juga kita memerlukan jumper mel. Nah, di sini kita menghubungkan keduanya ini dalam bentuk serial antara resistor 150 dengan dioda Zener. Jadi caranya gini. Dan jangan lupa teman-teman membedakan antara kepala dioda dan juga belakang dioda. Jadi belakang dioda itu dioda Zener itu bisa dilihat dengan warna merah, bersimbol merah gini, dan juga untuk warna hitam itu menandakan bahwa dia adalah kepala dari dioda Zener tersebut. Nah, gara-gara seri, kita harus menghubungkan antara ujung dari resistor ini dengan di sini. Oke, setelah terhubung, apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita lakukan menghubungkan perangkaian ini, kita membutuhkan supply atau daya untuk menghidupkan rangkaian tersebut. Jadi kita menghubungkan seri dengan awal dari resistor ini dengan power supply plus, gara-gara di modul kita menggunakan power supply plus 1, 2, 3, 4, 7. Oke, di sini setelah kita menghubungkan ini, kita membutuhkan yang namanya ground. Jadi kita memerlukan ground untuk di rangkaian tersebut. Oke, groundnya di sebelah sini. Oke, nah setelah kita melakukan rangkaian ini, jadi apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Jadi kelanjutannya itu bisa dilihat dari rangkaian ini. Kita ingin mendapatkan berapa sih tegangan dari dioda tersebut dan juga berapa arus yang melewati dari dioda tersebut, dan juga RF-nya. RF itu merupakan resistansi yang ada pada rangkaian tersebut. Dan namun di resistansi ini nanti kita hanya mengukur menggunakan rumus yang dimana RF itu adalah ID per V. Oke, yang pertama, untuk percobaan pertama kita akan mengukur tegangan dari dioda tersebut. Jadi cara mengukurnya gimana? Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Di sini adalah simbol V atau simbol ohm. Jadi dan juga com. Jadi teman-teman jangan salah. Jadi untuk mengukur dari tegangan tersebut, kita menggunakan dua bagian atas ini untuk mengukur tegangan dari dioda Zener. Jadi teman-teman hanya mencapit bagian belakang dari dioda dan juga bagian kepala dari dioda ini. Oke, setelah tersambung kabel buayanya, kita lanjut kembali ke laptop, yang dimana di sini adalah faktor untuk mengukur. Jadi fitur-fitur apa saja yang untuk mengukur tegangan dan arus yang ada di rangkaian ini. Jadi kita memerlukan variabel supply dan juga yang namanya digital multimeter. Oke, setelah mengatur fitur-fiturnya, jadi kita ingin mengatur 0 dulu. Ingin mengetahui berapa besar dari tegangan yang ada di dioda. Jadi kita mengaturnya 0 di sini. Nah, setelah sudah di set 0, kita langsung run aja. Run juga di bagian digital multimeter. Oke, jadi setelah kita mengukur, jadi kita mengetahui bahwa hasil dari rangkaian ini itu adalah 0,316 volt. Nah, selanjutnya kita mengukur apa? Jadi selanjutnya itu adalah mengukur arus yang melewati dari rangkaian tersebut. Jadi, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa untuk mengotak-atik dari rangkaian ini, setelah mengukur sesuatu, teman-teman harus mematikan bagian daya dari sebelah sini untuk mengantisipasi korslet. Oke, setelah itu kita akan mengukur yang namanya arus. Oke, jadi untuk arus kita hanya memindahkan bagian yang ada di voltage, bagian sambungan yang ada di voltage itu mengarah ke A, yang A itu adalah penyimbol dari arus. Nah, cara mengukurnya itu arus yang ada di dioda di rangkaian ini, kita membutuhkan satu jumper lagi. Jumper. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman hanya mencabut satu bagian dari kaki dari resistor, dicabut ke sebelah sini. Nah, teman-teman mencapit bagian ini
dari sambungan dari resistor dan juga bagian dari resistor. Oke, caranya gimana? Setelah kita melakukan prosedur ini, kita lanjut ke bagian layar saya yang ada di laptop. Jadi, setelah kita melakukan rangkaian ini, jadi teman-teman menghidupkan kembali daya yang ada di DLVS-nya. Nah, setelah hidup, teman-teman bisa mengatur. Nah, kita kan mau mengukur yang namanya arus yang ada di rangkaian ini. Jadi kita maksudnya kita set 0 dulu yang ada di power supply. Karena sudah di set 0, maka kita langsung berpindah. Karena di sini kan ada indikator, yang mana indikatornya itu ada volt, ada arus, ada ampere. Nah, kita tinggal geser aja ADC. Oke. Nah, kita mendapatkan yang namanya min 0,00006 ampere. Sedangkan kalau semisal dia 0,8, Oke. Mungkin jadi sesuai dengan percuma pertama, jadi adalah merupakan forward bias. Ketika tegangan tidak melewati dari 0,7 merupakan tegangan kini dari dioda tersebut, maka arus tidak akan melewati dari dioda tersebut. Sedangkan kalau tegangan dari sumber melewati dari 0,7 yang merupakan tegangan kini, maka arus sudah bisa lewat dari dioda tersebut.